14 marga, ini penting Bobi tahu ini, 14 marga. Ratusan warga, kader dan simpatisan Partai Nasdem dan Partai Gerindra Kabupaten Toba serta relawan Toba menghadiri deklarasi pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sumatera Utara Bobi Nasution. Kegiatan ini digelar di lokasi lapangan Rajabona, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba. Selain dihadiri kader dan simpatisan, turut hadir pasangan calon Bupati Kabupaten Toba, Effendi Marfi nomor urut 3. Setibanya di lokasi acara, Bobi Nasution kemudian langsung disematkan pakaian adat Batak Toba atau yang lebih dikenal dengan ulos Batak. Bobi Nasution juga berkesempatan untuk mendengarkan secara langsung silsilah Marga Nasution yang disampaikan oleh ketua adat setempat. Disebutkan, sebagai keturunan Sibagot Nipohan, Bobi Nasution dipastikan akan mendapat dukungan penuh masyarakat di kota Balige yang mayoritas masih sedarah dengan Bobi yang bermarga Nasution. Sementara itu, calon Bupati Effendi Napitupulu menyebutkan akan memperjuangkan dan berkomitmen memenangkan Bobi Surya melalui dukungan Partai Nasdem beserta kadernya. Effendi mengatakan relawan dari Partai Nasdem tidak hanya memenangkan Bobi Nasution sebagai Gubernur Sumut, tetapi akan memenangkan dirinya dan wakil yang ikut berkompetisi menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba periode 2024 hingga 2029. Kami minta kesediaan dari pasangan. Harapan kita, pilihlah pemimpin yang memang kita bisa ajak duduk bersama, berdiskusi, dan mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan Toba ke arah yang lebih baik. Juga pemilihan Gubernur Sumatera Utara, kita pilihlah pemimpin kita yang memang kita bisa dekat, kita bisa diskusi, dan menyampaikan seluruh saran pendapat dari seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara. Sementara itu, Bobi Nasution saat dikonfirmasi usai pelaksanaan acara secara singkat menyebutkan akan lebih memperhatikan Kabupaten Toba ke depannya karena menurutnya Kabupaten Toba sangat penting dan memiliki potensi yang sangat besar. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kenapa memilih Kabupaten Toba sebagai tempat kampanye gitu, Bang? Kabupaten Toba penting buat kita. Calon Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution hadiri kegiatan Maulid Nabi di Jalan Pondok Bambu, Desa Bandar Labuhan, Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bobi disambut antusias emak-emak serta masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Usai bergegas dari kota Medan, Bobi menuju kegiatan yang diinisiasi oleh komunitas Dai Milenial Deli Serdang untuk menjadi tamu kehormatan. Selain menyampaikan visi misinya, dalam pidatonya, Bobi juga menyinggung anggaran belanja daerah yang dikelola pemerintah Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya dengan estimasi mencapai 14 triliun rupiah. Namun, pembangunan tidak terlihat signifikan, terkhusus jalan dan juga bangunan-bangunan bertingkat. Tahu Sumatera Utara berapa uangnya satu tahun? Kurang lebih 14 triliun satu tahun. Satu tahun 14 triliun. Nah pertanyaannya uangnya kemana? Masih itu, iya kan? Kalau nggak ada satu batu pun kelihatan dibangun, tak ada satu bangunan pun yang bisa dilihat, tak ada satu tiang jembatan pun bisa lewati, jadi kemana uang triliunan itu? Ya masih mending lah Bu Medan, kalau katanya ya Medan belum selesai dibangun satu, udah dibangun lagi yang lain. Belum selesai satu, udah dibangun yang lain. Ini kita di sini. Tensi panas antara mantan dua orang yang sempat berkuasa di Sumatera Utara, Bobi, mantan wali kota Medan, dan Edi Rahmayadi selaku mantan Gubernur Sumatera Utara terus tersaji dalam kampanye pemilu kada Provinsi Sumatera Utara 2024. Saling sindir program saat menjabat, baik gagal maupun berhasil, menjadi topik utama untuk meraup hati masyarakat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Ya silakan Bu.
Setelah melakukan sejumlah kegiatan di Kabupaten Padang Lawas, Bobi Nasution menemui pendukungnya untuk melakukan kampanye terbuka di salah satu lokasi didampingi calon Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan. Bobi menemui warga yang ikut meramaikan kampanye terbuka di Kabupaten Padang Lawas. Di depan ribuan warga, calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi menyampaikan orasi politiknya. Ia berjanji akan memperhatikan dan akan membangun Kabupaten Padang Lawas bila nantinya ia terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara. Sebagai putra asli Tabaksel, Bobi merasa terpanggil untuk membangun kampung halamannya. Kalau kita orang Tabaksel yang ingin membangun daerahnya, saya yakin pasti didoakan dan didukung. Saya percaya diri akan didoakan dan akan didukung oleh warga, seluruh keluarga besar yang ada di Tabaksel, termasuk dari Palas dan yang kita kumpul pada siang menjelang sore hari ini. Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten yang bersejarah bagi Bobi dan keluarganya. Selain pernah berdomisili di wilayah ini, orang tuanya pun pernah mengabdi di salah satu BUMN di Kabupaten Padang Lawas. Bobi berharap kepada masyarakat Padang Lawas bisa mendukungnya menjadi Gubernur Sumatera Utara. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di jika TV One. Menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas daksa tangan ini viral di media sosial bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Ya, caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia Siang di TV One? Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Kabar Arena Malam, Senin sampai Jumat, pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika waktu yang sangat singkat kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi Itu di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat leader-leader di lapangan, dan sekarang ada solusinya.
pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Inilah video amatir milik warga yang merekam seorang oknum camat di Kabupaten Pesawaran, Lampung bernama Enggo Pratama yang kepergok membawa alat peraga kampanye milik paslon Bupati Pesawaran. Ia ketahuan oleh warga bersembunyi di bawah meja di kantor camat negeri Katon. Puluhan warga yang datang kemudian menuju mobil dinas yang biasa digunakan Enggo untuk mencari bukti lebih lanjut. Setelah pintu mobil dibuka, ditemukan ratusan banner kampanye paslon Bupati Pesawaran nomor urut 2, Nanda Indira Muhammad Antonius yang sudah siap dipasang. Usai ketahuan warga, oknum camat ini berdalih mengambil ponsel miliknya yang jatuh di bawah meja, telah bangun tidur di ruangannya. Tadi kenapa ngumpet, Pak? Nggak ngumpet, tidur. Oh, tidurnya bisa sampai 3 jam apa ya? Bayangan. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam, Pak. Tidur, Pak. Ini jatuh. Itu memang mobilnya yang Bapak pakai celana pendek, Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak. Body distribusi. Tidur di bawah meja bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas. Oh. Bapak nginep sini. Bapak nginep sini, Pak. Nginep di bawah kolong meja, Bang ya? Ketua Bawaslu Pesawaran Lampung, Fatun Najah menyatakan masih melakukan pendalaman terhadap peristiwa ini dengan memintai keterangan dari terlapor dan para saksi. Kita belum bisa menyampaikan apakah ini pidana, apa ini administrasi, apa ini etik, apa undang-undang lainnya. Itu nanti tergantung dari kajian di akhir. Seperti itu. Artinya sampai sekarang belum dapat hasilnya, Bang ya? Belum, karena masih dalam proses. Iya. Mengundang ahli juga nggak sih, Bang, untuk menentukan pendapat ini? Kedepan kita akan mengundang ahli hukum pidana. Masyarakat berharap Bawaslu dapat mengambil tindakan tegas dan segera memberikan kepastian hukum terkait kasus ini, agar proses demokrasi dapat berjalan dengan jujur dan adil. Dari Pesawaran Lampung, Pujiansah, Nanang, TV One mengabarkan. Seorang oknum polisi yang bertugas di Polres Lampung Tengah dilaporkan ke Bawaslu karena diduga tidak netral dengan mendukung pasangan Musa Ahmad dan Ahsan As'ad Said, calon bupati dan calon wakil bupati Lampung Tengah. Hal itu terungkap dari beredarnya rekaman video terlapor bersama calon bupati yang mengumpulkan massa pendukung. Masalah tersebut dilaporkan oleh tim kuasa hukum paslon Ardito dan Komang Koheri yang merupakan lawan politik pasangan Musa Ahsan. Mereka menduga video tersebut direkam saat terlapor dan massa pendukung berada di kediaman Musa Ahmad. Laporan terkait polisi yang tidak netral tersebut masih dalam penyelidikan. Bawaslu akan melibatkan tim ITE untuk menyelidiki rekaman video tersebut apakah direkam sebelum penetapan calon ataukah telah masuk masa kampanye. Sejak kampanye dimulai sudah ada berapa laporan? Sejak kampanye dimulai sudah masuk dua laporan. Siapa saja ketua? Ketua kepolisian. Dua-duanya kepolisian. Sama Pilkada Lampung Tengah diikuti dua pasangan calon yakni Musa Ahmad Ahsan As'ad Said nomor urut 01, kemudian pasangan Ardito dan Komang Koheri nomor urut 02, keduanya merupakan calon petahana. Musa Ahmad adalah Bupati Lampung Tengah, sedangkan Ardito Wijaya merupakan Wakil Bupati Lampung Tengah. Keduanya resmi bercerai dalam Pilkada 27 November 2024 mendatang. Dari Lampung Tengah, Lampung, Pujiansah, TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Utara menggelar rapat kerja daerah khusus bersama seluruh calon kepala daerah dan pengurus PDIP se-Sumatera Utara di Kota Medan, Sumatera Utara. Rakerdasus DPD PDI Perjuangan ini langsung dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terlihat juga calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara usungan PDI Perjuangan, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala.
Menurut Hasto, PDIP akan mengambil tindakan tegas kepada para kader partai yang tidak mendukung calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala. Hari ini masih ada DPC yang bahkan dia ketua sendiri tapi tidak mendukung Edi Rahmayadi. Kalau seperti itu akan kita pecat. Ya, partai akan memberikan sanksi pemecatan bagi mereka yang tidak berdisiplin. Ini adalah momentum terakhir. Jadi setelah Rakerdas ini semua harus tegak lurus, harus satu nafas untuk memenangkan pasangan Pak Edi Rahmayadi dan juga Pak Hasan Basri. Apalagi kemarin beliau berdua juga sudah bertemu dengan Ibu Ketua Umum. Hasto mengatakan bahwa Edi Rahmayadi memiliki jiwa prajurit sejati dan jiwa kesatria ini berani melawan ketidakadilan yang juga sudah teruji dalam menjalankan roda pemerintahan di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Sitomorang, Doni Admiral, TV One mengabarkan. Yang kita berteriak Horas, cermin. Saya sebagai anggota Dewan Calon Bupati Tebo Agus Rubianto mendapat sanksi adat dari Lembaga Adat Melayu Kabupaten Tebo terkait beredarnya video yang mengandung isu SARA viral di media sosial. Video tersebut beredar setelah calon Bupati Tebo ini menghadiri acara syukuran Siswanto, salah seorang anggota DPRD Tebo di Kecamatan Rimbo Bujang beberapa waktu lalu. Siswanto yang sebelumnya juga mendapat denda adat berupa seekor sapi dan selamax manis dari lembaga adat karena pernyataannya yang menganggap wilayah yang mayoritas dari suku tertentu kurang mendapat perhatian. Dalam video yang beredar, pernyataan Agus dianggap tidak pantas dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Dengan beredarnya video tersebut, Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tebo mencoba mengklarifikasi. Namun Agus Rubianto 3 kali mangkir dari panggilan adat. Sehingga setelah bermusyawarah, pihak adat memberi sanksi kepada Agus agar dibuang dari negeri. Kami mengambil sikap bahasa adat, gantung tinggi-tinggi, tanam dalam-dalam, buang jauh-jauh. Beayamlah ke kuau, bekambinglah ke ijang, bekerbaulah ke rusuh. Itulah keputusan Lembaga Adat Kabupaten Tebo yang kami sepakati bersama. Terkait sanksi yang diberikan, pihak Lembaga Adat Melayu Tebo akan mengumumkan kepada masyarakat luas. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Kawal Elang Jambi Kabupaten Tebo. Siapkan Elang Jambi Kabupaten Tebo. Tegakkan hukum. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan. Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Mengamati dinamika yang terjadi. Pemerintah ini sebenarnya siap jika pilkada menjadi September. Sebenarnya kan sudah berproses cukup lama ya. Pilihannya dua ya, apakah melalui penerbitan Perpu atau revisi undang-undang. Dan menegakkan nilai-nilai demokrasi. Lebih kepada substansi ya. Menggaungkan persatuan, kerukunan. Maka daripada itu Pak Prabowo selalu balik lagi. Jangan lupa hal terpenting ini adalah menaikkan kelas sumber daya manusia kita. Menuntaskan rasa ingin tahu publik. UKT di Institut Teknologi Bandung ini mendapat protes dari mahasiswa, bahkan disarankan menggunakan pinjaman online. Dengan jumlah bunga kurang lebih 20% per tahunnya. Obrolan ringan membangkitkan motivasi dan inspirasi. Seorang penyandang disabilitas daksa tangan ini viral di media sosial bersalaman dengan rektor dengan menggunakan kaki. Punya caranya masing-masing untuk bangkit dan bisa sukses nantinya. Apa kabar Indonesia Siang di TV One?
Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini Dua saja. Sisi Itu di jika TV One. Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Kedatangan Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala disambut oleh ratusan masyarakat rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Keduanya kemudian dihibur dengan tari Melayu. Kedatangan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 itu untuk bersilaturahmi dengan tim relawan pendukungnya. Tidak hanya tim relawan saja, Edi juga bertemu dengan masyarakat. Dalam pertemuan itu, Edi banyak mendengar dan menerima masukan serta tanya jawab dengan masyarakat. Namun di sela-sela kampanyenya, Edi sempat mengeluhkan minimnya alat peraga kampanye bergambar dirinya di sepanjang perjalanan. Sumatera Utara saat ini hanya ada pilihan dua. Kalau tidak Bobi, Edi. Kalau tidak Edi, Bobi. Saya lihat tadi sepanjang jalan tak ada foto saya. Memang tak apa-apa, udahlah, tak ada foto. Foto saya di mana? Di hatimu. Selain itu, dalam kampanyenya, Edi menjanjikan perbaikan infrastruktur dan sarana pendidikan di wilayah Labuhan Batu. Ia juga menargetkan Labuhan Batu sebagai salah satu lumbung suara bagi pasangan Edi Hasan pada Pilgub Sumatera Utara mendatang. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syaputra, TV One mengabarkan. Komisi Independen Pemilihan atau KIP Aceh Barat Daya terus mempersiapkan diri untuk mensukseskan Pilkada Serentak 2024. Salah satunya adalah memastikan seluruh logistik aman dan cukup. Saat ini Komisi Independen Pemilihan mulai melakukan perakitan kotak suara dan memeriksa sejumlah logistik lainnya. Perakitan kotak suara ini sengaja dilakukan lebih cepat untuk memastikan agar tidak ada yang rusak. Jika ditemukan ada kerusakan, penyelenggara bisa segera melaporkannya dan mendapatkan penggantian dengan cepat. Dari hasil pemeriksaan logistik sementara, KIP Aceh Barat Daya masih memiliki kekurangan logistik, yakni 200-an kabel TIS. Dan hal ini sudah dilaporkan kepada KPU Pusat. Sekarang kan lagi lagi dirakit kotak supaya agar dilihat nantinya yang mana bisa digunakan, yang mana nggak bisa digunakan. Nantinya kalau sekarang langsung kita buat perakitan, kita sudah tahu nantinya mana yang kurang, mana yang tidak. Makanya kita sekarang sesuai petunjuk KPRI harus dilakukan perakitan untuk mengecek kondisi kotak tersebut apakah layak atau tidak layak untuk digunakan pada Pilkada 2024 ini. Ini sedang proses perakitan kotak suara.
Untuk seluruh logistik yang diterima, kondisinya bagaimana? Alhamdulillah memang kita ada beberapa kekurangan kayak kemarin kalau nggak salah saya itu kabel disk kita sudah melapornya, nanti dalam waktu dekat akan dikirim kembali. Kalau proses bilik laporan ke saya selaku ketua divisi logistik, alhamdulillah belum pas-pas, tapi ini kotak hari ini mungkin dirakit, nanti mungkin besok atau lusa kita sudah tahu apakah ada yang rusak ataupun yang tidak rusak. Seperti diketahui, Pilkada serentak akan dilaksanakan 27 November 2024. Dari Aceh Barat Daya Aceh, Haidir Azhar, TV One mengabarkan. 1.288 lembar logistik kotak suara telah diterima KPU Bungo dan akan didistribusikan ke berbagai daerah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi serta bupati dan wakil bupati Bungo pada Pilkada serentak November 2024 mendatang. Sebelum didistribusikan, kotak suara akan diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui kekurangan dan kerusakan. Setelah dilakukan penyortiran kotak suara, akan dilakukan pelaporan ke pihak KPU Provinsi guna memastikan logistik untuk wilayah Kabupaten Bungo sesuai dengan jumlah yang diterima. Juga telah menerima salah satu logistik yaitu berupa kotak kotak suara dengan jumlah untuk keseluruhan itu 1.282 buah, 88 buah, saya ulangi, 1.288 buah. Dengan seluruh paket, jumlah paket dalam 1.288 tadi berjumlah 258 paket. Saat ini, 1.288 lembar logistik kotak suara yang telah diterima KPU Bungo sudah tersusun rapi di gudang penyimpanan logistik yang dijaga ketat oleh pihak kepolisian. Dari Bungo Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Disambut yel-yel, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Mari, Maya Jamri, disambut seratusan kaum milenial yang tergabung dalam generasi emas Maya Hasmita, Gemas. Dalam pertemuan tersebut, Gemas mendeklarasikan diri mendukung dan memenangkan pasangan Maya Hasmita dan Jamri pada Pilkada 27 November mendatang. Dukungan Gemas dideklarasikan di Rantau Parapat, Jalan Ikabina, Labuan Batu, Sumatera Utara. Calon Bupati Labuan Batu Maya Hasmita mengatakan generasi muda adalah masa depan dan pelindung serta pemimpin di tingkat kabupaten hingga pusat. Pihaknya pun siap mendukung kegiatan generasi milenial yang positif yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Labuan Batu. Insya Allah dengan dukungan dan doa masyarakat Kabupaten Labuan Batu saya optimis karena saya mohon doa di setiap doanya untuk memenangkan pasangan Mari Maya Jamri nomor 02 di 27 November 2024. Amin. Sementara pasangan calon nomor urut 3 Hero Hendrik Syahputra Daulay Eli Rosa dalam kunjungan silaturahminya di Tangkahan Mayor, Desa Sesiarti, Kecamatan Pandai Tengah, Kabupaten Labuan Batu, disambut ratusan warga. Sebagai bentuk dukungan, tokoh masyarakat desa tersebut memberi upah-upah dan penyematan kain ulos kepada paslon Hero agar menang dan terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu periode 2024-2029. Paslon Hero menyampaikan bila menang akan memenuhi permintaan masyarakat pesisir seperti perbaikan infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan, pertanian, pembangunan SPBU khususnya BBM solar untuk masyarakat nelayan dan pemekaran wilayah di kecamatan tersebut. Masyarakat ini nggak ada pencairan yang lain. Pendidikannya bagus, kesehatannya bagus, itu aja. Jalannya bagus juga, ya kan? Itu aja harapan masyarakat sama kita, nggak ada yang lain. Di Kabupaten Labuan Batu dalam Pilkada November nanti ada 3 pasangan calon bupati dan wakil yakni paslon Faja Faisal Raja nomor urut 1 diusung 4 parpol, paslon nomor 2 yakni Mari Maya Jamri diusung 8 partai, dan yang ketiga paslon nomor urut 3 pasangan Hero Hendrik Elia Rosa diusung 4 partai. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Desa Putra, TV One mengabarkan.